Halo semuanya, selamat datang di channel 100 Alur Cerita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas Batang 99 part terakhir atau tamat ya guys ya. Karena emang udah tamat dari sananya. Alhamdulillah akhirnya admin 100 Alur Cerita benar-benar berhasil menamatkan satu manhwa untuk dibahas. Wah, terima kasih buat semua yang udah nonton dan support admin. Dan tanpa basa-basi lagi, mari kita langsung gaskan pada alur ceritanya. Cerita dimulai dengan Deran yang memasang wajah mengerikan dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghancurkan semua yang ada di dunia. Kekuatan Deran pun langsung muncul dengan kuat di hadapan Jiwo yang sekarang berdiri di hadapannya. Jiwo sedikit bingung dengan apa yang terjadi pada saat ini. Sambil mengeluarkan tangisan darah, di sana Deran berkata bahwa sekarang ia mengaktifkan kekuatan penghancuran milik dirinya. Deran saat ini benar-benar menjadi mengerikan dan ia mengatakan bahwa sekarang dirinya menyuruh seluruh hasil ciptaannya untuk berkumpul. Terlihat Jiwo pun langsung menengok ke belakang karena sekarang dirinya merasakan sesuatu. Jiwo sedikit bingung dan sambil memperhatikan cahaya hijau, di sana ia berkata bahwa itu pasti adalah kekuatan rasa maca rumput. Para user yang mati mengeluarkan cahaya sehingga Jiwo tak tahu dengan apa yang akan terjadi sebenarnya. Mata Jiwo pun langsung menatap tajam karena ternyata yang mengeluarkan cahaya bukanlah mayat, melainkan item yang berada di tempat tersebut. Adik Riot langsung kebingungan dan dia bertanya tentang mengapa sekarang semua item kelas mitik bisa terbang ke langit. Semua item itu pun langsung terbang dengan cepat ke arah Deran yang tadi mengeluarkan sel darah merah dari matanya. Deran diam saja dan saat ini ia dimasuki oleh kekuatan dari item yang tadi terbang dengan cepat. Riot pun langsung berteriak kencang dan ia berkata bahwa sekarang keadaan menjadi gawat karena ia tahu jika itu akan berbahaya. Riot berteriak kencang lagi pada Jiwo dan ia mengatakan agar sekarang Jiwo segera menghantam bebenguk Deran yang ada di hadapannya. Riot mulai panik. Ia berkata bahwa sekarang Deran sedang menyerap semua item yang dimana itu adalah kekuatan dari sang dewa kehancuran. Jiwo pun berkata bahwa itu tidak mungkin terjadi karena menyerap item milik user seharusnya tak boleh terjadi di Chrono Life. Riot pun berkata bahwa sepertinya Jiwo ini lolong karena saat ini Deran sedang menyerap item milik user dengan kekuatannya. Riot berkata bahwa dalam item mitik ada kekuatan milik Deran. Jadi jika Deran menyerap semua kekuatannya kembali, maka ia bisa menjadi lebih kuat daripada Jiwo. Riot berkata bahwa untungnya tongkat milik Jiwo adalah kelas ego, jadi itemnya tidak terserap oleh Deran. Semua item pun terus berterbangan di langit dan Riot berkata bahwa itu akan berbahaya karena nanti Deran pasti bisa mengalahkan Jiwo. Jumlah item yang sekarang terbang sekitar 20.000 senjata. Semua item itu terbang dengan cepat dan terlihat item yang berkumpul tersebut mulai jatuh ke bawah tanah. Item itu bergerak ke arah Deran dan juga Jiwo yang sedang bengong. Senjatanya mendekat ke arah Deran dan akan masuk ke dalam tubuhnya yang sekarang terlihat sangat mengerikan. Sebuah ledakan pun terjadi di sana dan hal itu langsung membuat Deran terbang dengan bebas. Jiwo terus menatap keadaan yang terjadi sekarang karena di sana ia sedikit bingung dengan apa yang terjadi sebenarnya. Kaki Deran yang terlihat biasa saja mulai mengeluarkan suara aneh, lalu terlihat kakinya pun langsung berotot dan memiliki kekuatan lebih hebat dari sebelumnya. Tubuh Deran terus mengeluarkan suara yang aneh karena di sana tubuhnya bertambah kuat setelah menyerap kekuatan dari item. Terlihat saat ini Deran menjadi sangat besar dan sekarang ia berdiri di hadapan Jiwo sambil tersenyum dengan tawa yang mengerikan. Deran tertawa dengan sangat menyeramkan. Wajahnya terlihat seram dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan menghancurkan semua yang ada di dunia. Jiwo yang melihat hal itu malah menatap wegah dan ia berkata bahwa dirinya bosan karena Deran ini selalu berubah menjadi monster yang menjijikan. Bahkan di sana Jiwo pun menyuruh Deran untuk menjadi monster bermata satu saja. Deran sendiri tak mendengarkan Jiwo dan ia malah langsung bersiap untuk menghantam Jiwo dengan bogeman mentah yang ia miliki. Bogeman milik Deran di sana terlihat menjadi sangat kuat. Deran saat ini terlihat seperti kehilangan kewarasannya dan kata yang keluar dari mulutnya hanyalah untuk menghancurkan semua yang ada di hadapannya. Jiwo pun langsung memasang wajah Saitama dan dia berkata bahwa sepertinya Deran ini sekarang benar-benar menjadi gila. Kyoka sendiri berkata agar Jiwo berhati-hati. Dengan suara manisnya di sana ia berkata bahwa jika dibiarkan, Deran ini benar-benar bisa menghancurkan planet yang sekarang mereka tinggali. Kyoka mengatakan bahwa Jiwo harus menghentikan serangannya karena jika tidak semua nyawa user akan mati mengenaskan.
Jiwo pun santuy saja dan ia berkata agar Kyoka tidak khawatir karena tidak akan terjadi apa-apa. Kyoka yang mendengar hal itu pun langsung terkejut, sedangkan Jiwo langsung tersenyum manis dan mengatakan agar Kyoka percaya pada dirinya yang sedang melawan Deran. Wajah Kyoka pun langsung memerah karena di sana ia merasa terpana oleh kata-kata Jiwo barusan. Tubuh Kyoka mulai bergetar tak karuan karena di sana ia tak menyangka jika Jiwo juga tadi memanggil dirinya Love. Deran sendiri saat ini tersenyum sambil mengeluarkan suara aneh. Deran berteriak kencang dan sekarang serangan yang ia miliki akan menghantam Jiwo yang tengah berdiri santuy di hadapannya. Deran tertawa layaknya orang gila dan ia menghantamkan serangannya itu dengan sangat cepat. Serangan Deran pun menghantam tanah di bawahnya dan ternyata serangannya itu tak ditujukan pada Jiwo melainkan pada tanah yang sekarang sedang mereka pijak. Jiwo yang melihat hal itu pun langsung sedikit terkejut karena ia tak menyangka jika Deran berniat untuk menghancurkan planet yang mereka tinggali pada saat ini. Kyoka pun ikut kaget karena sekarang Chronolife mungkin akan hancur akibat hantaman dari Deran yang sangat kuat. Deran sendiri tertawa layaknya Joker karena sekarang ia sangat senang dengan apa yang telah ia lakukan pada saat ini. Serangan dari Deran pun langsung menyebabkan ledakan besar di seluruh planet bumi. Bumi saat ini mengeluarkan cahaya terang karena tadi kekuatan Deran menyebar ke seluruh tempat. Serangan Deran sangatlah kuat hingga akhirnya bumi pun hancur akibat kekuatannya yang benar-benar luar biasa. Ledakan serangan Deran sangat tidak ngotak sehingga serangannya hanya menyisakan kehancuran bagi bumi. Bumi pun akhirnya hilang di tengah luar angkasa. Namun meski begitu Jiwo masih hidup dan ia berdiri di antara puing bumi yang telah hancur berantakan. Jiwo menghela nafasnya. Dengan tatapan tajam Jiwo berkata bahwa dirinya benar-benar tak menyangka jika Deran akan menghancurkan bumi dengan tangannya sendiri. Sambil menatap Deran yang berukuran besar, di sana Jiwo bertanya tentang mengapa Deran menghancurkan bumi yang katanya dicintai oleh Mother. Deran sudah kehilangan akal dan ia malah berkata jika dirinya akan menghancurkan semuanya. Terlihat Deran benar-benar gila dan ia berkata bahwa dirinya adalah vaksin yang harus mengobati. Namun karena tak berhasil maka ia akan menghapus dan membuatnya dari awal lagi. Jiwo yang mendengar hal itu merasa sebal karena ternyata cara berpikir Deran ini benar-benar mirip dengan vaksin di dunia nyata. Tiba-tiba Jiwo pun langsung mengarahkan tangannya ke depan sehingga membuat Deran sedikit kebingungan. Jiwo berbicara dengan nada rendah dan ia berkata bahwa dirinya tak ingin mengikuti insting Deran untuk menghancurkan. Jiwo menatap dengan tajam dan ia berkata bahwa sekarang dirinya mengeluarkan kekuatan dewa kekacauannya yaitu manipulasi waktu. Terlihat di hadapan Deran kekuatan Jiwo aktif sehingga menciptakan keindahan waktu yang tiada tara. Lengan Jiwo membentuk sebuah jarum jam. Terlihat lengannya pun diputar ke belakang. Waktu yang merupakan kekuatan Jiwo pun mulai bergerak sesuai kehendaknya. Waktu berjalan dengan tak karuan dan terlihat waktu pun terus mundur ke belakang. Bentuk bumi mulai terbentuk karena di sana kekuatan Jiwo terus mengulang waktu yang telah terjadi. Serangan yang tadi dilancarkan Deran pun kembali ke awal. Serangannya terus menyusut sehingga di sana bumi kembali seperti saat sebelum Deran menyerang dengan kuat. Pada akhirnya bumi pun kembali pada keadaan sebenarnya dan bahkan sekarang keadaan pun kembali sesaat sebelum Deran menyerang Jiwo dengan hebat. Air mata darah Deran terus mengucur dengan kuat. Deran berkeringat dingin sambil berteriak kencang karena di sana ia merasa kaget dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Deran mulai culang cileng karena ia merasa tak percaya dengan kekuatan yang tadi dikeluarkan oleh Jiwo. Kyoka pun ikut terkejut. Di sana ia terkejut karena sekarang dirinya tak kenapa-napa padahal tadi terkena efek hantaman kuat milik Deran. Jiwo berkata bahwa dirinya cukup mengeluarkan satu kekuatan saja. Dengan mata indahnya Jiwo menatap Deran dan ia berkata bahwa kekuatan manipulasi waktu adalah kekuatan ketiga dari sang dewa kekacauan. Kyoka saat ini memperhatikan tubuhnya karena di sana ia bingung dengan keadaan yang terjadi. Kyoka kebingungan dan ia bertanya-tanya tentang apa yang terjadi karena seingatnya dunia Chronolife telah meledak akibat serangan dari Deran. Star dan Urus pun ikut bingung. Mereka berdua heran tentang mengapa masih hidup di dunia. Riot dan adiknya pun demikian. Riot sendiri terdiam ketika memperhatikan tubuhnya. Lalu pada akhirnya ia pun melihat ke arah Jiwo dan ia berkata bahwa Jiwo pasti sudah melakukan hal yang sangat membingungkan lagi. Sambil memperhatikan Jiwo di sana Riot pun berkata bahwa Jiwo ini sudah memanipulasi waktu sehingga mereka sekarang masih bisa selamat.
Jiwo sendiri malah memasang wajah membingungkan lagi dan ia mengatakan bahwa dunia tak bisa dihancurkan jika hatinya tak hancur. Jiwo berdiri di hadapan dewa yang sekarang kehilangan harapan akibat ulahnya. Dewa pun mencoba membuka mulutnya, lalu pada akhirnya ia pun menangis kembali sambil terus mengeluarkan air mata darah yang sangat menyedihkan. Jiwo menggelengkan kepalanya dan ia berkata bahwa sekarang hati Deran sang dewa kehancuran sudah hancur berantakan. Deran yang mendengar hal itu langsung menggertakkan giginya. Ia di sana kesal, lalu dengan teriakan yang kencang, Deran pun bersiap untuk menghantam Jiwo yang sekarang ada di hadapannya. Jiwo santuy saja dan ia pun langsung mengarahkan tangannya sambil bersiap untuk melakukan sesuatu. Sebuah serangan kuat pun di sana langsung datang ke arah Jiwo yang diam saja. Jiwo diam saja setelah tadi Deran melakukan serangan brutal pada dirinya. Tapi terlihat saat ini Deran pun langsung terkejut bukan main karena ia kaget dengan hal yang terjadi di depannya. Terlihat saat ini Jiwo melakukan manipulasi probabilitas dan menyebabkan ketepatan serangan Deran hanya 0% saja. Jiwo juga memberitahu bahwa sebelumnya Jiwo menggunakan kekuatan itu ketika Deran menyerang karena dirinya tahu jika serangan Deran akan berbahaya jika mengenai Jiwo. Deran yang putus asa tetap berusaha untuk menyerang dan ia mencoba untuk menghantam Jiwo yang ada di hadapannya. Deran terus menyerang tanpa henti dengan harapan bisa mengenai babatok Jiwo satu kali saja. Namun itu semua percuma karena kekuatan manipulasi Jiwo membuat semua serangan Deran tak ada yang bisa mengenainya. Jiwo tersenyum di hadapan serangan Deran yang sangat berbahaya. Jiwo pun membuka mulutnya dan ia berkata bahwa sekarang semuanya sesuai dengan kehendak Jiwo. Jiwo ingat kembali dengan musuh yang pernah ia lawan sebelumnya, mulai dari urus sang dosa, kesombongan, hingga Riot sang dewa, kemalasan. Lalu Jiwo pun tahu bahwa pemimpin dari semua penjahat tersebut adalah Deran yang sekarang ada di hadapan dirinya. Deran kelelahan, sedangkan Jiwo malah berkata jika dirinya senang karena berkat Deran Jiwo bisa bersenang-senang di dalam Chronolife. Mata Jiwo menyala dengan indah dan dia mengatakan bahwa sekarang semuanya benar-benar telah selesai. Para penonton yang melihat Jiwo dari layar handphone tersenyum senang. Semua orang mulai melihat pertarungan Jiwo, bahkan anak-anak pun menonton pertarungan terakhir Jiwo dengan sangat senang. Tubuh mereka bergetar karena merasakan sesuatu. Tiba-tiba ia pun terdiam lalu memanggil teman-teman yang sekarang sedang bersama dengan dirinya. Matanya berbinar-binar dan ia mulai mengajak semua temannya untuk pergi ke ruang game. Kedua temannya mengatakan hayu, namun salah satu dari mereka berkata jika sekarang mereka itu harus melakukan les. Namun orang itu ditinggalkan karena sekarang teman-temannya ingin masuk ke dalam Chronolife. Anak itu pun hanya bisa terdiam ketika melihat hal tersebut. Lalu pada akhirnya ia pun berteriak dan ia mengatakan jika dirinya juga ingin ikut dengan mereka. Mereka semua pun langsung berlari dengan cepat. Di tengah dinginnya malam Cibaduyut, mereka berlari karena ingin melihat pertarungan Jiwo secara langsung. Para user yang logout dan dibunuh oleh dewa sekarang ingin login kembali. Terlihat wajah mereka senang dan mereka terus menonton pertarungan Jiwo dari layar handphonenya. Mereka terus membicarakan pertarungan Jiwo pada saat ini. Terlihat sekarang mereka semua berkumpul dan sudah siap untuk login ke dalam Chronolife lagi. OP Warnet yang melihat hal itu langsung terkejut karena ia bingung tentang mengapa sekarang banyak orang yang berkumpul. Bocil kematian tadi pun datang dan mereka langsung senang ketika berada di tempat tersebut. Bocil itu langsung menyapa OP Warnet yang sedang kebingungan. Lalu dengan cepat ia berkata bahwa saat ini mereka ingin menyewa tempat untuk 4 orang. Wajah anak itu sangat senang dan ia berkata bahwa dirinya sudah tidak sabar untuk login ke dalam Chronolife. Algoritma pun mulai muncul dan sekarang beberapa orang mulai mengakses kembali Chronolife. Chronolife saat ini berada di dalam domain Jiwo sang dewa kekacauan. Para player sendiri sekarang mulai masuk ke Chronolife sehingga membuat Kyoka sedikit terkejut ketika melihat hal tersebut. Kyoka terkejut dan ia bingung karena sekarang banyak orang yang masuk ke dalam Chronolife kembali. Hong pun tak sendirian lagi dan sekarang dirinya ditemani oleh orang-orang yang masuk ke dalam dunia Chronolife. Riot dan adiknya ikut memperhatikan kedatangan dari para user. Star dan Urus ikut bingung karena mereka tak menyangka jika sekarang ada banyak user yang masuk demi melihat pertempuran Jiwo. Semua user sekarang muncul karena mereka tahu jika itu adalah saat-saat terakhir mereka untuk menikmati waktu bersama di Chronolife. Deran saat ini hanya bisa menangis dengan menyedihkan, sedangkan semua orang punya firasat jika sebentar lagi Deran pasti akan mati dengan mengenaskan. Deran pun mulai berbicara lagi dan ia berkata bahwa dirinya adalah vaksin bagi dunia Chronolife. Deran berkata bahwa dirinya sakit hati ketika melihat pertarungan manusia dan oleh sebab itulah dirinya ingin menyelamatkan dunia Chronolife yang dipenuhi dengan kehancuran. Sambil memandang Jiwo yang kecil di sana, Deran mengatakan bahwa dirinya tak punya pilihan lain selain membersihkan dunia yang penuh kekacauan tersebut.
Deran mulai memanggil Jiwo teman lagi dan ia berkata bahwa dirinya akan bertobat dan merenungi dosa-dosa yang telah ia lakukan. Air mata Deran mulai menetes lagi. Terlihat saat ini air matanya murni dan ia bertanya tentang apakah Jiwo ini bisa memaafkan dirinya yang telah berbuat buruk. Deran berkata bahwa dirinya mencintai Chronolife lebih dari siapapun dan hal itu jugalah yang membuat dirinya menjadi egois dan malah ingin menghancurkan Chronolife. Di hadapan Jiwo, Deran mengatakan bahwa dirinya ingin hidup karena ia ingin menjaga dunia tersebut lebih lama lagi. Tiba-tiba sebuah notifikasi pun muncul sehingga membuat Jiwo langsung terkejut. Notifikasi itu memberitahu jika Deran meminta belas kasihan dan memberi Jiwo pilihan untuk membuat Deran tetap hidup. Jiwo yang melihat hal itu langsung bingung dan dia berkata bahwa sepertinya hal itu tak ada gunanya. Namun Deran pun langsung berlutut sehingga membuat Jiwo semakin kaget dengan hal tersebut. Deran terus mengeluarkan air matanya dan ia berharap jika Jiwo bisa memaafkannya karena nanti Deran pasti tak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Jiwo yang melihat hal itu pun malah memasang wajah malas karena notifikasi memberitahu jika Jiwo memaafkannya maka dewa akan menyukai Jiwo dengan tingkat yang maksimal. Terlihat Jiwo pun sedikit senang ketika melihat notifikasi yang memberitahu jika dirinya akan mendapat hadiah khusus ketika rasa suka Deran telah maksimal. Jiwo tersenyum kecil, lalu sambil memperhatikan Deran di sana ia berkata bahwa dirinya menginginkan hadiah khusus yang bisa didapatkan jika mengampuni hidup Deran. Jiwo berkata bahwa dirinya tak punya alasan untuk menolak pemberian gratis. Deran yang mendengar hal itu langsung sedikit senang dan ia bertanya tentang apakah sekarang Jiwo telah memaafkan dirinya. Deran langsung berterima kasih dan ia mengatakan banyak hal. Namun tiba-tiba Jiwo pun memotong pembicaraannya. Jiwo mulai menggerakkan tongkatnya dan ia berkata bahwa menurut pengalamannya hadiah yang ia dapatkan jika membunuh Deran pasti akan lebih bagus. Jiwo berkata jika pikirannya mungkin bisa salah, namun meski begitu Jiwo tak bisa memaafkan Deran karena sebelumnya Deran telah membunuh banyak user tanpa rasa bersalah. Deran mulai menangis kembali dan ia bertanya tentang apa maksud dari perkataan Jiwo pada saat ini. Deran tersenyum manis mengerikan, sedangkan Jiwo malah berkata bahwa sepertinya Deran ini pura-pura tak mengerti. Jiwo pun menunjukkan wajah sayangnya dan ia berkata bahwa sekarang dirinya akan membunuh Deran yang ada di hadapannya. Deran yang mendengar hal itu langsung berteriak kencang sambil mengeluarkan keringat dingin secara terus-menerus. Deran berteriak tanpa henti dan bahkan air matanya pun tak bisa berhenti akibat rasa takut yang berlebihan. Deran di sana langsung kabur dari hadapan Jiwo yang sedang berdiri dengan santuy. Ia berteriak layaknya orang gila karena saat ini dirinya ketakutan akibat kekuatan Jiwo yang benar-benar di luar nurul. Air matanya terus bercucuran dan lidahnya keluar sambil berkata bahwa dirinya tidak mau mati akibat hantaman batang milik Jiwo. Ia terus mengatakan bahwa dirinya tidak mau mati hingga pada akhirnya Deran pun menghilang dari pandangan Jiwo karena ia kabur dengan kecepatan super maksimal. Jiwo sendiri saat ini memegang tongkatnya dengan kuat. Jiwo tersenyum senang dan sambil mengaktifkan tongkatnya ia berkata bahwa sekarang dirinya menggunakan kekuatan dari sang dewa kekacauan. Mata indah Jiwo bersinar kembali, lalu ia berkata bahwa dirinya menggunakan manipulasi skill dari lensa pembesar. Tongkat kayu Jiwo bersinar dengan terang dan Jiwo sekarang memperbesar tongkat kayunya saja. Anak buah Riot atau Habaik pun langsung terkejut karena di sana ia tak menyangka jika Jiwo akan memperbesar tongkat kayunya saja. Dijelaskan bahwa biasanya lensa pembesar membuat semuanya besar, namun sekarang Jiwo menggunakan skill itu untuk tongkatnya saja. Habaik pun berkata bahwa itu sangat keren karena Jiwo menggabungkan skill dengan kekuatan dewa kekacauan. Batang itu dipegang oleh Jiwo menggunakan dua tangan. Dengan nada dingin Jiwo pun mengatakan agar tongkat itu segera membesar. Ternyata batang Jiwo disimpan tepat pada pusaka lain milik Jiwo. Pusaka lain Jiwo pun langsung membesar. Pusaka itu terus membesar sehingga membuat para penonton alur cerita menginginkan kekuatan tersebut. Habaik yang melihat hal itu langsung speechless dan ia tak bisa berkata apa-apa dengan keadaan sekarang. Jiwo sendiri memasang wajah yang membingungkan dan ia berkata agar sekarang pusakanya itu terus membesar hingga melampaui batasannya. Pusaka Jiwo terus membesar sambil mengeluarkan suara yang sangat tidak ingin Mimin dengar. Langit pun sekarang terlihat indah dan semuanya baik-baik saja. Deran menggertakkan giginya dan ia berkata bahwa keadaan sekarang sangat menyebalkan. Sambil terus kabur dengan kecepatan penuh, di sana Deran dipenuhi oleh ketakutan karena dirinya tahu jika Jiwo bisa menghabisinya kapanpun. Deran berniat untuk datang ke arah matahari dan dia pikir jika itu adalah satu-satunya cara agar dirinya bisa hidup. Matahari saat ini terlihat memancarkan cahaya yang sangat terang dan Deran berpikir bahwa sekarang dirinya berniat untuk pergi ke matahari agar bisa meminta bantuan Mother untuk menyembunyikan dirinya.
Sambil mengingat kelakuan Jiwo di sana, Deran pun langsung mengatakan bahwa ia tidak ingin mati di tangan Jiwo yang sangat gila tersebut. Saat Deran sedang bergerak cepat, tiba-tiba ia pun mendengar sesuatu sehingga dadanya langsung merasa ketakutan. Deran menengok ke belakang dan dia bingung tentang mengapa sekarang ada suara aneh di luar angkasa yang jelas-jelas harusnya hening. Namun Deran pun kaget bukan main ketika melihat apa yang ada di hadapannya. Terlihat saat ini di hadapannya ada batang besar yang melambung dengan tingkat kekerasan tidak ngotak. Deran terdiam ketika melihat hal itu karena ia bingung dengan apa yang ada di hadapannya pada saat ini. Ia pun langsung menggosokkan matanya menggunakan kedua lengan yang ia miliki. Terlihat matanya coba ia buat picek karena dirinya ingin melihat dengan jelas apa yang ada di hadapannya itu. Deran terus memperhatikan pusaka besar yang muncul pada saat ini. Mulutnya pun langsung membleh dan pada akhirnya ia pun berteriak lagi karena tahu jika ternyata itu adalah pusaka Jiwo yang memiliki kekuatan sangat tidak ngotak. Dijelaskan bahwa skill Jiwo bisa memperbesar sesuatu sesuai jumlah mana, dan karena sekarang Jiwo memperbesar pusakanya saja, maka jelaslah bahwa pusakanya sekarang memiliki ukuran yang sangat tidak ngotak. Ukuran pusaka Jiwo saat ini benar-benar sudah melampaui batas dan di luar nulur, lalu bahkan memang sudah di luar angkasa. Pusaka Jiwo saat ini benar-benar sangat besar. Terlihat ukurannya sangat besar sehingga mencapai 1.500 km dari bumi yang sebesar cuil saja. Terlihat tongkat itu benar-benar membingungkan karena ternyata ukurannya sudah menyaingi matahari yang merupakan kekuatan Mother di Chronolife. Dewa yang melihat batang segede bagung itu pun hanya bisa terdiam dengan tatapan tidak percaya. Deran pun akhirnya tertawa gila. Di sana ia tertawa sambil terus mengeluarkan air mata dan juga ingus dari hidungnya yang ketakutan. Pusaka Jiwo saat ini benar-benar telah melampaui ukuran bumi. Pusakanya itu sangat besar dan menjulang tinggi dari bumi, tempat sekarang Jiwo berpijak dengan bebas. Jiwo tersenyum sambil memegangi pusakanya tersebut karena ia tahu jika itu adalah kekuatan yang sangat luar biasa. Jiwo menatap tajam dan dia berkata bahwa sekarang dirinya akan mengirim Deran ke neraka dengan rasa sakit sesedikit mungkin. Pusaka Jiwo mulai bergerak. Terlihat di sana Jiwo tersenyum seperti garu karena sekarang ia sedang mengayunkan pusakanya untuk menghantam bebenguk milik Deran. Pusaka Jiwo bergerak dengan cepat ke arah Deran yang sekarang berdiri di luar hamparan angkasa. Deran di sana diam saja karena ia tahu jika dirinya sudah tak bisa kabur lagi dari serangan yang akan mengenainya. Deran tersenyum gila dan dia tahu bahwa sekarang akhir dari hidupnya akan berakhir akibat hantaman batang sakti milik Jiwo. Air mata Deran terus bercucuran karena sebenarnya Deran ini masih ingin hidup di dunia Chronolife yang saat ini mereka tinggali. Matanya menatap sedih, lalu sambil membuka mulutnya ia pun berkata bahwa sepertinya Jiwo ini akan melampaui Mother di Chronolife. Pada akhirnya batang Jiwo pun menghantam bebenguk milik Deran yang tadi tertawa gila ketakutan. Hantamannya sangat kuat sehingga sekarang seluruh tubuh Deran merasakan sakit yang sangat luar biasa. Efek hantaman Jiwo tak kalah kuat. Terlihat di sana efeknya pun menyebabkan ledakan yang lebih luar biasa. Pada hari itu planet di luar angkasa pun banyak yang hancur dan bahkan kehancurannya hingga mencapai 850.000 planet. Quest terakhir di Chronolife pun selesai dan hal itu ditandai dengan banyaknya cahaya bintang yang hancur akibat serangan Jiwo. Di bumi sendiri sekarang kekuatan Jiwo masih aktif. Lalu pada akhirnya kekuatan itu pun hancur dan menyebabkan bumi kembali dalam keadaan semula. Notifikasi mulai muncul dan memberitahu jika efek pembesar sudah menghilang karena Jiwo menggunakan kekuatannya berlebihan. Terlihat tongkat Jiwo sekarang kembali dalam bentuk asal dan berada dalam genggamannya. Jiwo pun menatap dengan dingin dan dia berkata bahwa sekarang mode dewa yang telah ia lakukan akan dibatalkan. Rambut Jiwo menghitam kembali, notifikasi muncul lagi dan memberitahu jika sekarang Deran sang dewa kehancuran telah mati dan quest berhasil diselesaikan. Jiwo saat ini kembali dalam mode normalnya dan ia bangga karena telah berhasil mengalahkan Deran sang dewa kehancuran. Jiwo pun tersenyum dan ia berkata bahwa itu sangat bagus. Quest terakhir selesai dan sekarang Jiwo mendapatkan sebuah hadiah yang belum diketahui. Tiba-tiba di sana Jiwo pun terkejut ketika ia mendengar sesuatu. Terlihat di sana Jiwo terkejut karena sekarang ada banyak orang yang berteriak sambil mengumandangkan nama dirinya. Mereka berteriak kencang dan terus memanggil-manggil nama Jiwo yang telah mengalahkan sang dewa kehancuran. Semua pemain di Chronolife terus memanggil nama Jiwo. Mereka mengelilingi Jiwo dan sekarang menyoraki Jiwo sebagai seorang pahlawan yang telah mengalahkan sang bos terakhir dari Chronolife. Jiwo kembali tersenyum dan ia sangat senang bisa dianggap sebagai pahlawan saat ini. Jiwo pun memperhatikan keadaan yang terjadi sekarang. Dengan matanya yang hitam legam, ia berkata bahwa sekarang semuanya benar-benar sudah berakhir.
Terlihat saat ini Star dan Urus melompat senang karena sekarang Chronolife sudah aman dari Deran yang merupakan bahaya besar di Chronolife. Jiwo ingat kembali ketika ia masih lemah dan bertemu dengan Star di masa lalu. Dulu Star memberinya tongkat sehingga membuat Jiwo menjadi sekuat sekarang. Dulu tongkat itu menjadi wadah baru bagi Urus dan Urus akhirnya menjadi bagian dari hidup Jiwo. Kyoka dan Star tersenyum karena mereka bahagia bisa menjadi bagian dari kehidupan Jiwo. Jiwo juga ingat ketika dirinya pertama kali bertemu dengan Kyoka. Saat itu Jiwo berpura-pura lemah dan ia mengatakan bahwa dirinya ingin di-carry oleh Kyoka. Kyoka pun pada saat itu kebingungan, namun pada akhirnya mereka bersama hingga saat ini. Jiwo juga ingat ketika pertama kali bertemu dengan Hong yang sangat cantik, sehingga di sana Jiwo langsung berniat untuk membantu Hong di setiap situasi. Hawkeye juga sekarang terlihat sangat senang karena saat ini para penonton mulai mensubscribe channel 100 Alur Cerita. Pertemuan Jiwo dengan Hawkeye tidak terlalu baik karena saat itu Jiwo kesal, namun meski begitu Jiwo mengampuni Hawkeye karena keinginannya. Riot dan adiknya saat ini juga senang dan mereka memperhatikan Jiwo yang telah memperoleh kemenangannya. Jiwo ingat ketika dirinya dikendalikan oleh adik Riot sehingga dirinya harus melawan Kyoka, Dewi, dan juga Habayek. Setelah mengingat semua itu, Jiwo menghela nafas. Lalu sambil merasakan udara Chronolife, ia berkata bahwa selama ini sudah terjadi banyak hal pada dirinya. Jiwo tersenyum dan ia berkata bahwa sekarang gamenya telah selesai. Jiwo sangat senang, lalu ia mengatakan bahwa Chronolife ini benar-benar sangat menyenangkan. Jiwo membuka sedikit matanya dan ia berkata bahwa mungkin sekarang ia harus log out dari Chronolife. Tapi tiba-tiba sebuah sayap indah muncul di hadapan Jiwo. Terlihat di sana muncul seseorang sehingga membuat Jiwo sedikit terkejut dengan kedatangan dari orang tersebut. Jiwo kebingungan karena ia sedikit tidak tahu dengan siapa orang yang sekarang ada di hadapannya itu. Jiwo pun membuka mulutnya sambil menerka-nerka dan di hadapan orang itu di sana Jiwo pun berkata bahwa mungkin yang sekarang ada di hadapannya adalah Mother dari Chronolife. Mother sendiri di sana langsung menjentakkan jarinya karena ia ingin menunjukkan sesuatu. Mother menunjukkan tempat lain dari Chronolife dan hal itu langsung membuat Jiwo kagum karena sekarang area lain mulai terbuka semuanya. Area baru kota mesin terbuka, Pulau Timur, Pulau Jehan mulai terbuka. Benua baru terbuka, bintang fantasi pun sekarang terbuka. Arena baru Tanah Naga Galan Batar juga terbuka dan banyak area baru lagi yang mulai terbuka pada saat ini. Jiwo yang melihat semua hal itu pun langsung menatap tajam karena terkejut dengan keadaannya. Notifikasi mulai muncul dan memberitahu bahwa makhluk transenden mulai mengawasi Jiwo dari luar dimensi. Penyihir dari Istana Es mulai mengawasi Jiwo dan ia memiliki mata ungu dengan aura mengerikan. Penguasa besi dan api yaitu Tervius tertarik pada senjata yang dimiliki oleh Jiwo. 1000 pedang yang dikenal Mukho memuji Jiwo karena ia berpikir jika serangan Jiwo sangat hebat. Jiwo yang melihat semua notifikasi itu pun langsung terdiam dengan keadaannya. Notifikasi terus muncul dan memberitahu jika sang pelahap hampa memperhatikan Jiwo sambil berharap bisa menjadi sponsor bagi Jiwo. Bahkan di sana juga ada Galardo yang merupakan naga raksasa dan ia berkata bahwa dirinya menantikan pertemuan dengan Jiwo. Jiwo hanya bisa terdiam dengan keadaan yang terjadi pada saat ini. Lalu Mother berkata bahwa semua yang dialami Jiwo pada saat ini hanyalah 1% dari Chronolife. Kebebasan, perjalanan, romantisme, semuanya masih ada dan semua itu masih belum dijelajahi oleh Jiwo. Jiwo yang mendengar hal itu langsung menatap tajam sambil merasakan keadaan saat ini. Jiwo terdiam, lalu ia pun ingat kembali ketika orang-orang mengacungkan jari tengah pada dirinya. Ketika orang-orang menolaknya, yang bahkan anak kecil pun menolak kedatangan dari Jiwo. Jiwo saat itu hanya sendirian di tengah keramaian, sehingga ia pun berkata bahwa Chronolife adalah game yang sangat-sangat sampah. Namun semua itu berubah. Sekarang Jiwo tersenyum senang dan ia berkata bahwa Chronolife adalah game terbaik di dunia. Cerita pun selesai. Udahan ya guys ya, sudah end dan mungkin tinggal nunggu season 2 atau mungkin ya bakalan ada sih, tapi gak tahu kapan. Nah, jadi gimana perasaan kalian yang sudah menonton Batang dari awal sampai akhir? Coba dong komen di bawah, menurut kalian bagaimana? Apakah perasaan kalian sudah dibawa naik apakah perasaan kalian sudah seperti roller coaster gitu? Karena kan dibawa senang, dibawa sedih, tertawa, ya pokoknya menyenangkan ya. Admin pun berterima kasih pada kalian yang selalu menonton Batang 99 Plus ini dan sudah support admin. Dan jangan lupa buat komen di bawah tentang apa yang kalian rasakan atau yang kalian ingin katakan setelah menonton Batang 99 Plus dari awal hingga akhir. Admin tunggu jawabannya di komentar. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-temannya. Sampai jumpa di manhwa lain yang tidak kelas seru dari Batang 99 Plus. Bye-bye.